Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Saya percaya kita semua dalam keberkatan Allah. Mari kita siapkan hati kita akan memuji menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita naikkan pujian kita lebih sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita agungkan Allah kita. Mari kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kaulah pengharapan kami. Kaulah kebanggaan kami. Kaulah Tuhan segalanya dalam hidup kami.
kepadamu ya Aba ya Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Engkau senantiasa yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini kami Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh berjumpa kembali melalui pelayanan ibadah online yang dilaksanakan oleh LOB. Sungguh anugerah yang besar karena Tuhan dapat mempertemukan kami kembali. Biarlah waktu kami meninggikan Tuhan, kami terlalu percaya Engkau hadir di sini dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, sahabat LOB, dimanapun Anda berada, atau pemirsa, sungguh satu sukacita yang luar biasa boleh berjumpa dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh LOB Ministry. Ini merupakan kesempatan di mana kita dapat mempersiapkan hidup kita hari-hari ini. Hari ini kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru,
mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan bertemakan berjaga-jaga di akhir zaman. Nah, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Nah, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh ini mengajarkan kepada kita tentang sikap yang seharusnya kita ambil. Sikap yang seharusnya gereja Tuhan persiapkan hari-hari ini. Karena kenapa? Kita bersama-sama sementara menunggu kedatangan mempelai pria, atau menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di perikop ini dari 5 gadis yang bijaksana kita dapat prinsip tentang hidup yang berjaga-jaga di akhir zaman. Nah, bagaimana sikap yang diberikan kepada kita melalui perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana ini? Nah, poin yang pertama, hidup seturut firman Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 3 sampai 4. Nah, pelita adalah salah satu sarana yang dipakai untuk menjadi penerangan. Waktu zaman dulu itu pelita itu sangat berfungsi. Nah, di situ dikatakan bagaimana mereka mempersiapkan pelitanya. Nah, oleh karena itu saudara, hari-hari ini mari kita mau supaya kehidupan kita itu dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, Tuhan mau supaya kita dapat menjadi contoh dan teladan. Nah, di sini pelita adalah sarana yang disiapkan 5 gadis bijaksana untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang bisa saja datang hari ini atau besok atau lusa atau kapan saja. Itu terserah mempelai pria. Bagaimana dengan kita? Adakah hari-hari ini kita sementara mempersiapkan hidup kita? Nah, di sini dikatakan Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata begini, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, atau terang bagi semua orang percaya. Bagaimana dengan kita? Adakah hari-hari terakhir ini kita mencintai yang namanya firman Tuhan? Ataukah adakah hari-hari ini kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya? Sungguh, melalui perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana, kita ambil pelajaran di sana bahwa hidup kita hari-hari ini harus seturut dengan firman. Nah, 5 gadis bijaksana itu meneladankan hidup yang melandaskan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah hari-hari hidup ini di keadaan yang tidak menentu?
semua serba berubah, tapi kita tetap benar berdasarkan akan firman Tuhan, atau kehidupan kita tetap didasarkan oleh firman Tuhan, atau pengharapan kita tetap didasarkan pada firman Tuhan. Tidak banyak orang yang jatuh, bahkan tidak sedikit orang yang jatuh. Tidak banyak orang yang dapat bertahan hari-hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari biarkan kita hidup di akhir zaman ini seturut dengan firman Tuhan. Nah saudara, karena kenapa? Karena Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Injil itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan semua orang percaya. Kalau Bapak, Saudara, dan saya orang percaya, maka hari ini keselamatan tersedia bagi kita semua. Haleluya. Hiduplah seturut dengan firman. Poin yang kedua, dikatakan di situ, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Matius pasal 25 ayat 8 dan 9. Nah, salah satu gambaran yang dimunculkan di Alkitab untuk menjelaskan tentang Roh Kudus itu adalah minyak. Jadi ada beberapa gambaran-gambaran tentang Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus digambarkan dengan minyak. Nah, minyak berfungsi sebagai sarana untuk mengurapi, untuk memberi wewenang, untuk memberi otoritas, untuk menyembuhkan, dan juga untuk menjaga api, menjaga agar api tetap menyala. Nah, bagaimana dengan hidup kita sekarang? Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita tetap berapi-api. Meskipun kita berada di masa-masa yang sukar, dengan berbagai macam kesusahan, dengan berbagai macam pergumulan, tetapi yang Tuhan mau, kita tetap menyala di dalam Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi hari-hari ini? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 di situ, keadaan manusia pada akhir-akhir zaman. Terkadang kita mencintai diri kita sendiri, lebih mencintai uang, lebih mencintai pekerjaan daripada Tuhan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Yang Tuhan mau hari-hari ini, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mengisahkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari biarlah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Dia akan menuntun kita dari jalan-jalan yang mungkin hari-hari ini begitu sukar kita lewati. Tetapi waktu kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan kekuatan-Nya, akan menyertai saudara dan saya. Dia akan menyertai kita. Bahkan Dia siapkan kemenangan, Dia siapkan kekuatan bagi orang yang berharap dan bersandar padanya. Setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang tidak kalah penting, yaitu hidup intim dengan Allah. Wow. Ini kunci. Nah, tetapi Ia menjawab, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waktu mempelai pria datang, 5 gadis bijaksana itu menyongsong, menyambut. Tetapi 5 gadis yang bodoh sementara pergi. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya 5 gadis bijaksana masuk dalam pesta yang sudah dipersiapkan. Tetapi yang 5 sementara pergi membeli minyak. Waktu mereka datang, mereka menggedor-gedor, Tuhan, buka kami. Firman Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Matius pasal 25 ayat yang ke-12. 5 gadis yang bodoh
tidak dikenal Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengalaman dan keintiman dengan Tuhan. Mari cek kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mari berbaharui. Masih ada kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita intim baca firman Tuhan. Mari kita intim bersekutu dengan Tuhan. Mari kita intim berdoa dengan Tuhan. Supaya waktunya kelak kita datang, kita sambut Tuhan kita. Tuhan mengenal saudara dan saya. Alangkah kecewanya kalau hari-hari ini KTP kita Kristen. Apalagi dengan keadaan sekarang, PPKM yang di sebagian tempat masih terjadi, ibadah cuma masih online. Kemudian kita ogah-ogahan. Sebenarnya keadaan ini sementara menghimpit iman kita. Bagaimana caranya kita masih bisa bertahan hidup hari-hari ini? Tidak hanya bertahan hidup, tetapi kita juga mengandalkan Tuhan. Kita juga berharap kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, di tengah keadaan akhir zaman yang penuh dengan ketantangan, kita dipanggil untuk memiliki keintiman dengan Tuhan, agar senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Saudara, puji Tuhan, hari-hari ini kita bisa lewati corona. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kenapa? Yohanes 15 ayat yang kelima berkata begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Atau dengan kata lain, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak berarti. Saudara, lihat hari-hari ini, kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh beberapa orang itu sementara diruntuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bangun kerajaan melalui usaha, tapi hari-hari ini siapa yang tahu? Mungkin hari-hari ini ada yang bangun kerajaan dengan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini sementara diruntuhkan. Atau mungkin hari-hari ini orang sementara membangun dengan sesuatu yang bukan kekekalan. Apa yang terjadi? Semuanya sia-sia. Persiapkan dirimu supaya waktu kedatangan Tuhan, saudara dan saya siap masuk dalam kerajaan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami hari ini kalau kami boleh beribadah melalui ibadah online. Sungguh satu sukacita yang luar biasa. Kami tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarkan Tuhan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu Bapa. Haleluya. Kami boleh hidup seturut dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan terlebih Tuhan, kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya waktu persoalan datang, waktu masalah datang, kami kuat menghadapinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua. Urapi umat-Mu yang sementara menyaksikan penyampaian firman Tuhan. Urapi umat-Mu yang sementara berdoa hari-hari ini, yang butuh mujizat dalam nama Yesus terjadi. Apapun yang mereka harapkan hari-hari ini, Tuhan hadir di sana, Tuhan melawat di sana, bahkan Tuhan melakukan mujizat-Mu di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terlebih berdoa kami Tuhan bagi semua pemirsa, apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka, kami tahu di dalam Tuhan semuanya dapat dilaksanakan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan, lawat umat-Mu Bapa. Terima kasih. Kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari-hari ini Tuhan, kami boleh melihat ada penurunan penyebaran COVID-19. Kami terlalu percaya ini merupakan jawaban doa bagi kami.
Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berdoa kami, lawat terus bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, haleluya, kami Tuhan, waktu kami hidup mengandalkan Tuhan, maka kekuatan Allah dilimpahkan bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan kasih-Mu sehingga kami boleh melihat hari lepas hari Indonesia diperbaharui Tuhan. Terima kasih, berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya, berkati iklimnya, berkati sumber daya alam, sumber daya manusia, dari berbagai macam suku, kaum, dan bahasa, dari berbagai macam kepercayaan. Kami tahu ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu Tuhan, mari persatukan kami Tuhan dalam nama Yesus, sehingga kami boleh melihat semakin hari semakin Tuhan Indonesia diberkati Tuhan. Berdoa bagi daerah-daerah yang sementara terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Buat Papua, kami memberkati, diberkatilah Papua dalam nama Yesus. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana, tapi kami minta Tuhan, kami minta campur tangan-Mu Tuhan, berikan yang terbaik sehingga Tuhan Papua tetap ada dalam lingkup NKRI. Dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kasih-Mu, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terlebih juga buat Poso Tuhan, kami berdoa tidak ada radikalisme di sana Tuhan, yang ada Yesus Kristus Tuhan mengurap di Poso. Dalam nama Yesus Tuhan, Poso dilawat Tuhan sehingga kami boleh melihat nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Daerah-daerah yang sementara terjadi bencana alam, banjir Tuhan, Gorontalo, Manado, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemulihan dalam nama Yesus Tuhan, berkati pemerintah daerah Tuhan sehingga mempercepat proses pemulihan banjir yang ada di sana Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih khusus berdoa kami bagi LOB Ministry yang sampai saat ini masih eksis dalam pelayanan melalui Tuhan media online. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati LOB Ministry Tuhan, berkati setiap anggotanya Tuhan, berkati pimpinannya sehingga kami boleh melihat melalui ministry ini semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, memberkati pelayanan ini Tuhan, ibadah-ibadah yang diselenggarakan melalui jaringan internet Tuhan, atau ibadah online. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga Tuhan kami percaya LOB Ministry merupakan salah satu rekan untuk boleh melayani Tuhan sampai ke ujung-ujung dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji akan nama-Mu Bapak. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dan melayakkan hamba-Mu untuk memberikan berkat bagi kami semua. Mari buka kedua tangan-Mu dan terimalah berkat, sebab ada berkat khusus bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera, pertolongan dan perlindungan, berkat yang terbaik dari surga dicurahkan bagi umat Tuhan yang sementara menyaksikan tayangan ini, bagi kami semua. Dalam nama Yesus, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat atas nama Tuhan Yesus, turunlah kiranya ke dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, membuat kami terus bergairah melayani, datang mencari Tuhan dengan bersungguh hati. Berkat dalam nama Yesus menjadi bagian saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Salam sukses, Immanuel.